Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama meningkatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan TIK pada hari ini. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP 15 Kota Timur beserta wakil, dan selanjutnya kepada Bapak-bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Baiklah, pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11. Kepada Tati Marlina dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Rika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai acara kita hari ini tentang budaya positif. Menyebarluaskan tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Tati Marlina, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman. Dalam rangka ini kita menyebarluaskan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya yang positif di sekolah. Contohnya yang sudah sering dilakukan seperti yang ada di depan sekolah kita, yaitu 5S, yaitu tentang salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu adalah merupakan contoh budaya positif. Kemudian tambah lagi tomat, ya 5S tomat, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian yang berikutnya gagasan utama dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, itu yang pertamanya. Kemudian disiplin positif. Yang berikutnya nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Setelah itu keyakinan kelas. Dan berikutnya segitiga restitusi. Yang berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan tahap perkembangan mereka sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari yang profil pelajar Pancasila ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Berikutnya bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang keduanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berikutnya tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon ini yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya, yang pertama tadi kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya sama, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu maksudnya pada teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, yaitu model berpikir menang. Kemudian yang berikutnya, disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian tentang disiplin positif, merupakan salah satu cara penyerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian menurut PEP ini toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang berikutnya ini tentang bertahan hidup, pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang berikutnya rasa diterima. Ya, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian selanjutnya penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu, kemudian mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian yang berikutnya motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kemudian motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik ini ada lagi motivasi intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang berikutnya, tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, kemudian konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Yang berikutnya yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Yang berikutnya 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Dan posisi yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Pada kurikulum Merdeka, posisi yang baik untuk seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian hormat bendera selama 1 jam bagi penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang berikutnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yaitu ini contoh guru sebagai seorang teman. Ya, contoh guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi seorang guru sebagai teman. Kemudian posisi guru yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan kamu ulangi lagi ya. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Kemudian yang berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang berikutnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, yaitu posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah pertanyaan yang diberikan oleh seorang manajer, yaitu guru sebagai seorang manajer yang diberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian yang berikutnya, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Lanjut, kamu tidak pernah melakukannya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu. Lanjut, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Ini posisi kontrol yang berikutnya. Berarti jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka tidak akan mendapatkan nilai. Kemudian ada lagi, berdasarkan hal tersebut kita sesuaikan dengan keyakinan kelas, yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Yang biasanya kan peraturan kelas yang diketahui siswa ya. Kemudian kita lakukan pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, yang pertama. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya masuk lagi pada segi 3 restitusi. Tahap segi 3 restitusi ini yang pertama sekali yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu yang pertama belajar dari kesalahan, yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga merupakan tawaran bukan paksaan, yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri, yang kelima fokus pada karakter, yang keenam fokus pada solusi. Kemudian pada pembentukan keyakinan kelas ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ya atau ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu atau bapak ya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, itu yang diberikan kepada siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Keyakinan kelas kita, ya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh video posisi kontrol seorang guru ya. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat.
guru biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer. Baiklah, untuk pelaksanaan program disiplin positif, guru seharusnya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru perlu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini ia pegang, serta bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang membimbing siswa menjadi individu yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi posisi yang baik untuk seorang guru adalah posisi sebagai seorang manajer. Oke, baiklah Bapak Ibu. Hanya sampai di sini acara kita pada hari ini. Kemudian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rada, Ibu dengar dari ketua kelas kamu bertengkar dengan teman kamu ya? Iya Bu, soalnya saya kesal Kenapa kesal? karena teman saya selalu mencontek tugas saya. Oh begitu, wajar saja kamu kesal dan marah. Kalau Ibu jadi kamu, Ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu hal apa yang akan kamu lakukan terhadap teman kamu? Saya marah-marah Bu, lalu memaki-makinya dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Nampak Aku nanti ya, terbalik teksnya ya. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu, ada alasannya. Iya Bu, masa saya sudah susah kayak mengerjakan PR, dia dengan seenaknya menyalahin tugas saya. Ya wajarlah kamu marah,
karena tidak rela hasil pekerjaanmu dicontek begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada ini. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah tindakan kelas menggebrek meja itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar sesama teman. Iya, betul. Apakah menghormati antar sesama teman menurut kamu itu penting? Iya, Bu. Kalau begitu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika marah? Saya harus lebih bersabar. Kalau begitu, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya harus lebih bisa mengontrol emosi saya, dan ketika ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkannya pada guru. Ya, tepat sekali jawaban kamu. Tetap semangat ya. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama. Rasti, tadi Ibu dengar dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan? Iya, Bu. Resti, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting, kita harus bisa untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Resti, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang, Bu, sambil main HP, jadi saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kamu tahu datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Betul. Disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, dalam membuat saya datang ke sekolah tepat waktu, sehingga bisa saya menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan tidak menumpuk. Kemudian dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Iya, Rasti. Sikap yang sudah kamu lakukan dengan cara Iya, Rasti. Sikap yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya. Baik, Rasti, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya, Bu, terima kasih. Oke, baiklah Nanda, kita akan membuat keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas kita, untuk keyakinan kelas ini biasanya diawali dengan kalimat yang positif ya. Keyakinan kelas itu mengandung unsur kalimat yang positif. Kalau untuk keyakinan kelas, ya sebelumnya atau peraturan kelas, ya secara bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Iya, tidak datang terlambat. Berarti itu kalimatnya masih kalimat yang negatif. Kita jadikan kalimatnya berubah jadi kalimat yang positif. Apa gantinya? Nah, iya, datang tepat waktu. Itu contoh nomor 1 kesepakatan jelas. Apalagi kesepakatan jelas ini kita buat sama-sama. Nanti kita tempel. Ya, Nanda sekarang itu udah Ibu kasih contoh 1, Ibu kasih kertas, kemudian silahkan tulis isi kesepakatan kelas. Ya, silahkan tulis. Ya.
kesepakatan kelasnya. Beda-beda. Ya, beda-beda. Sama dengan kesepakatan kelas yang pernah Anda tulis di kelas ya. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Bagus, iya. Sudah selesai, nanti sama-sama kita kumpulkan. Ya, untuk mengumpulkannya silakan Anda tempelkan di depan. Ayo sama-sama kita tempel depan tim. Silakan. Coba lagi yang udah selesai hasilnya ke depan. Nah, ya silakan. Ya, masing-masing ada yang ditempelkan ya. Nah, Ibu akan bacakan hasil kesepakatan kelas kita. Yang pertama, hadir tepat waktu. Kedua, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menghargai teman dan siswa lain. Yang keempat, menghormati guru. Dan yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, meminta izin bila akan menggunakan barang orang lain. Dan yang ketujuh, mengerjakan tugas tepat waktu. Baiklah, itulah hasil kesepakatan kelas kita. Siap kan? Siap, gerak. Hormat, gerak. Cukup, berdoa, bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdayana dari kelas 9A. Setelah bekerja sama dengan Bu Tati dalam menyusun keyakinan kelas, kami menyadari pentingnya menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk membangun budaya positif di sekolah. Saya dan teman-teman sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, karena keyakinan tersebut membantu kami belajar dengan lebih nyaman dan fokus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.